Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang murni dan sejati hanya bergelora dan bergelimang di seputar khasana mahligai dada. Suara yang murni keluar bersumber dari epicentrum dan total pusat sumber suara yang sejati. Dari aku Allah, kemudian memancar nur suara itu keluar menuju ke sir, keluar menuju ke rahasia, keluar menuju ke rasa, menuju ke saghofa, menuju ke fuadi, menuju ke kolbi. Pintu jasad dijaga baik-baik dan dirawat baik-baik agar selamat dan keluar daripada jalan kefasikan menuju ke jalan ketakwaan. Karena hanya ada dua jalan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah, duduklah di atas sajadah, berdirilah di atas sajadah, rukulah di atas sajadah. Hadapkanlah jiwa dan nafasmu. Hadapkanlah Nur Muhammad dirimu. Karena Nur Muhammad itu utusan Allah. Nur Muhammadlah yang ditiupkan ke dalam jasad Adam. Nur Muhammadlah yang bersaksi awal dari segala kesaksian. Maka melalui zahir jiwa dan nafas ini,
Dia mengajak kepada kita untuk beribadah dengan zahir batang tubuh ini. Kepada siapa kita harus mengikuti teladan yang paling mulia? Itulah batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran 30 juz berada pada akhlak batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh yang termulia, akhlak yang termulia, insya Allah dengan mengikuti sunnah batang tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dasar dan pondasi yang begitu mulus dan licin ini akan mempermudah proses perjalanan indah. Nafas yang kasar menjadi halus dan halus, kemudian hilang tiada. Yang ada hanyalah pancaran terindah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini akan menggelegar, membahana, tenggelam tiada berbunyi dan berhuruf. Yang ada hanyalah nur zat Allah. Allahu ahad, Allahu ahad, kul hu Allahu ahad, kul hu Allahu ahad, kul hu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. 9.999 pecahan cahaya Rabbaniyah, tergantung daripada makom dan kekuatan dahsyatnya seseorang yang memiliki terangnya Nur Muhammad di dalam dirinya. Insya Allah, maka terang ini pula, terang cahaya ini pula yang akan menentukan kedudukan makom, derajat dan pangkat ketauhidan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebangsawanan akhirat. Jangan sampai kita memiliki pangkat dan jabatan serta kedudukan dan kebangsawanan di dunia, tetapi kita menjadi masyarakat dan rakyat jelata yang terpapar dan terhina di mata Allah di alamul hakikat. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Carilah kemuliaan dengan cara mendapatkan ridhonya. Jangan sekali-kali engkau mencari kemuliaan itu dengan unsur ria dan kebanggaan, maka engkau akan turun derajatmu, bahkan lenyap dan tiada memiliki kepangkatan apapun jua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Apabila engkau belum bertemu dengan sang guru sejati Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan suara dan kalam serta lisannya pula engkau dapat menjumpai ilmunya. Engkau dapat bertemu dengan ilmunya. Di mana akan letak lisan dan kalamnya? Itulah suara murni daripada hati nurani. Itulah suara murni yang membahana, yang hanya berada di dalam sebuah terowong kecil, terowong rongga mahligai dada. Di balik dada ada kolbu, di balik kolbu ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada rasa, di balik rasa ada sir, dan di balik sir ada aku Allah. Pada saat zahir mengenal dirinya, maka batang tubuh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Batang tubuh ini adalah fana, kemudian yang hidup adalah napas dan jiwanya. Napas dan jiwanya pula yang akan menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya di balik napas dan jiwa ada Nur Muhammad, ada Allah Subhanahu wa taala. Di mana suara itu muncul menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi bersumber daripada hakiki yang paling mendasar, aku Allah. Muncul suara itu tembus ke alam sir, tembus ke rahasia, tembus ke sagofa, tembus ke fuadi, tembus ke kolbi. Maka berdegup dengar jantung itu berdetak, hingga Allah mengangkat hijab di balik jantung. Terdengarlah suara yang melantang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Suara yang berada di balik khazanah rahasia di atas rahasia itu. Maka jangankan napas dan jiwa, batang tubuh pun secara zahir ikut mendengarkan suara itu. Suara yang berada di balik mahligai dada, mahligai terindah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka batang tubuh ketika zakarnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawab dengan suara yang sangat halus dan merdu, indah. Nikmat membahana menggelora ke seluruh rongga dada.
Itulah kenikmatan terindah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Tandanya ketika suara itu menggelora, kenikmatan itu membahana, menghinggapi sirnya, menghinggapi fuadinya, menghinggapi sagofahnya, menghinggapi kolbunya, menghinggapi jantungnya, hingga sampai ke batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, terasa merinding urat dan bulu ini. Nikmat tiada tara. Itulah menunjukkan bahwa Allah telah meliputi, memeluk, mengunjungi semua area hamba zahirnya yang dia ciptakan. Sehingga hamba zahirnya ini hendaknya langsung bersujud, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Langsung bersujud, taat, tawaduk, dan selalu mengikuti perjalanan kejujuran, perkataan nurani yang paling dalam, cahaya yang paling dalam yang berada di balik sir dan rahasia. Itulah suara innani anallah, innani anal haq. Aku Allah, aku Allah. Aku Allah ini akan membahana dan menggagar suara hingga melenyap, melulantahkan aku hamba yang berada di balik zahir ciptaannya, yang berada di balik nur sifatnya, yang berada di balik jiwa nafasnya, yang berada di balik batang tubuh yang hina dina ini. Itulah perjalanan di atas sajadah. Kita bertakbir maka kita lenyap dunia segala isinya. Di mana Allah, di mana kita. Unsur takbiratul ula adalah mukadimah. Kita fana, menenggelamkan nafas ke dalam mahligai dada, ke dalam kerongkongan, ke dalam rongga ciptaan Allah yang terindah, agar kita tembus ke berbagai tahapan-tahapan dimensi. Kolbu, fuadi, sagofa, sir, aku, Allah, 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 Allahu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah. Maka janganlah menganggap remeh dengan perjalanan nafas. Kisah kematian yang Allah selalu membimbing dan menuntun kita pada saat kita di atas kasur pembaringan kematian. Dan ketika kita masih hidup, Allah selalu mengajak kita berlatih untuk bertemu dengannya pada saat kita tidur. Tapi kita lupa karena kelalaian kita, karena kelelahan kita, karena kecapaian kita pada saat kita bekerja dunia di siang hari. Karena aktivitas kesibukan dunia ini membuat kita tidur. Kita lupa bahwa itu adalah awal daripada kematian. Bahwa tidur itu adalah latihan mutu qabla an tamutu. Maka tidur yang paling indah adalah tidur tatkala beribadah kepada Allah, sebagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur kita tidak merasakan adanya rasa, dan tidur pula kita akan merasakan adanya rasa. Sama dikala kita bertakbir. Bertakbir merasakan adanya rasa. Ketika kita tenggelamkan dan isbatkan maka insya Allah sebuah perjalanan nafas yang indah, halus dan halus. Rabania 9999 ruh Rabania akan tersedot tenggelam masuk ke dalam satu inti Rabania ilahiyah Allah Uzza. Hilang semua yang banyak. Yang ada cuma satu, ahdatul wujud, Allah Subhanahu